Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hupsilia dengan NIM 210600188. Saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu tentang bab permintaan agregat 1, membangun model IS dan LM. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai 6. Mereka percaya mereka perlu modal baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu, dan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Dia mengkritik teori bahwa hanya penawaran yang agregat yang menentukan pendapatan nasional. Kita akan menjelaskan tentang model Keynes. Latar belakang dari model. Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional, Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM, merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Berikut ini adalah kurva dari model Keynes. Berikutnya adalah model ISLM, model permintaan agregat. Yang dimana model IS merupakan investasi dan tabungan dari pasar barang, dan model ILM merupakan likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM merupakan singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, I adalah variabel yang menghubungkan dua bagian dari model IS dan LM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan permintaan. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencanai dan kebijakan G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure
adalah jumlah rumah tangga, perusahaan dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah jumlah yang rumah tangga, perusahaan dan pemerintahan ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual atau pengeluaran sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Berikut ini kurva dari potongan Keynes. Ini mana pengeluaran aktual Y sama dengan E, pengeluaran yang direncanakan E sama dengan C, ditambah I, ditambah G. Garis 45 derajat Y sama dengan M membuat titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi pepotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Presiden memainkan peran penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan presiden yang tak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian dalam kembali ke equilibrium. Berikut ini adalah kurvanya. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran. Belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah atau delta G. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak berganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda mungkin mengira output equilibriumnya juga naik $1. Tetapi tidak. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Karena ketika ada kenaikan belanja pemerintah, pendapatan juga meningkatkan sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC kali delta G, yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika suatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Jadi, rumus dari pengganda. Itu pengganda belanja sama dengan pemerintah atau delta Y per delta G sama dengan 1 ditambah MPC kuadrat dikali MPC kuadrat 2 ditambah MPC kuadrat 3 dan seterusnya. Delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 kurang MPC. Pengganda bajak atau tax multiplier delta Y per delta T sama dengan min MPC per 1 kurang MPC. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada modal kita. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai IIR. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan dari ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah, ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram pepotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya,
Kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Menderivasi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga grafik A menunjukkan investasi direncanakan yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah grafik B, yang menurunkan pendapatan grafik C. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada dasar barang dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Pasar uang dan kurva ILM. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang atau kurva ILM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dari penawaran keseimbangan uang real M per P. Kedua variabel ini M dan P dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan benda keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas menyatakan tingkat bunga lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Mekanik equilibrium pasar uang. Permintaan uang sama LR sama dengan M per P, yaitu permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Penurunan jumlah uang beredar atau min delta M per P. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penurunan keseimbangan real. Ketika pula perhatikan tingkat bunga equilibrium naik. Modifikasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang kurva. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Berikut ini adalah kurva dari modifikasi kurva LM. Menggeser kurva LM. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat penurunan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Pada IS LM dari AD. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C, Y kurang T, ditambah IR tambah G, dan kurva persamaan LM, M per P sama dengan L, R, Y, menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real. Untuk nilai belanja pemerintah, pajak jumlah uang beredar dan tingkat harga tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.